Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Shadaqallahul azim. Pemirsa Oase Net TV Sulsel yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan tentu saja nikmat kesempatan kita bertemu di dalam program Oase di kesempatan yang berbahagia ini. Salam dan selawat juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan kita, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Nabi terakhir, Nabi akhir zaman, yang membawa risalah Islam untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Pemirsa Oase yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bersyukur, ya, kita bisa bertemu, kita bisa beraktivitas dalam aktivitas kita nantinya di hari ini. Dan tentu sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai hamba yang bersyukur, maka kita akan meningkatkan kualitas amal penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ridhonya kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kita bisa mendapatkan ridho Allah, di antaranya adalah surganya. Pemirsa Oase yang berbahagia, agar bisa kita meningkatkan amal kita menjadi amal soleh, amal yang terbaik, maka kita pertama-tama harus lakukan pada setiap amal perbuatan kita yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini, kita niatkan murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita dalam melaksanakan, mengerjakan amal atau perbuatan kita itu sesuai dengan hukum syara, hukum syariat Islam, yang mana sudah diteladankan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para pendahulu kita, para ulama salafus saleh mengingatkan kepada kita semua akan dua rahasia kualitas amal kita meningkat, diterima oleh Allah menjadi amal soleh kita, yaitu niatnya karena Allah dan dalam melaksanakannya sesuai dengan syariat Islam. Salah satunya, jamaah sekalian rahmatullah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang ulama, Imam Fudail bin Iyad. Beliau adalah salah satu guru dari Imam Syafi'i. Ya, beliau lahir tahun 105 Hijriah, ya. Beliau meninggal 187 Hijriah. Beliau ketika menjelaskan ayat Quran penggalan surat Al-Mulk, ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Ya. Maka beliau mengatakan, yaitu yang paling ikhlas dan yang paling benar. Nah, ketika beliau ditanya, apa itu Syekh yang dimaksud dengan yang paling ikhlas, yang paling benar? Maka Imam Fudail bin Iyad menjawab bahwa yang disebut paling ikhlas dan paling benar adalah ketika kita mengerjakan sesuatu amal itu, kalau tidak ikhlas, maka tidak akan diterima oleh Allah. Dan juga kalaupun dikatakan ikhlas tapi tidak sesuai dengan hukum syariat, maka itu juga tidak benar, seperti itu. Sehingga apa?
rahasianya agar diterima, ya pesan beliau, ikhlaslah, yaitu murni hanya Allah Subhanahu wa taala yang dituju. Ya. Itu niatnya. Kemudian yang kedua, benarlah, yaitu ketika sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, sesuai dengan hukum syara. Itu rahasianya menurut Imam Fudail bin Iyad. Kemudian pemirsa wasi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mendapatkan nasihat-nasihat terkait dengan ikhlas daripada ulama terdahulu yang kita buka, yang kita terima dari guru-guru kita, beliau berpesan, diantaranya adalah seorang ulama yang bernama Said, ya, Said bin apalagi namanya Ja'far, ya. Kemudian beliau mengatakan begini, ya, kalau suatu perbuatan itu, ya, kalau suatu perkataan itu, ya, tidak diterima kalau tidak ada namanya amalnya. Jadi suatu perkataan tidak diterima karena tidak ada amalnya. Suatu perkataan, suatu amal tidak juga akan diterima. Siapa yang menerima? Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengan yang namanya ada niatnya karena Allah. Seperti itu, ya. Dan suatu perkataan, suatu amal, suatu niat, ya, yang katanya untuk Allah tapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, maka itu tidak dia diterima. Maka olehnya itu, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita bisa meraih kualitas amal soleh kita, dua syarat ini harus kita penuhi. Sebagaimana di dalam doa-doa, ya, Khalifah Umar bin Khattab, beliau berdoa, ya Allah, ya, terimalah, ya, semua, jadikanlah semua amalku menjadi amal soleh, dan janganlah jadikan amalku, ya Allah, amalku karena seseorang. Ya, inilah hakikat yang dipahami oleh Khalifah Umar bin Khattab, bahwa seluruh perbuatan yang dilakukannya adalah semata untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain niatnya itu, yaitu adalah agar sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka amal soleh adalah amal yang dilakukan karena Allah dan caranya benar karena sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, kita jeda sejenak, insyaallah kita lanjutkan setelah ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.